pertama kali memakai jilbab kelas 1 SMP. Pertama kali pakai jilbab waktu kelas 5 SD. Kelas 9 SMP kayak gitu. Saya pertama kali pakai jilbab itu waktu kelas 1 SMP. Jadi setelah lulus SD masuk SMP itu saya pakai jilbab. Waktu saya SMP kelas 2 itu sebenarnya udah ada niatan jadi pakai jilbab. Tapi dari orang di sekolah, tapi dari orang tuh bilangnya nanti aja kalau masuk SMA gitu. Sekalian aja, masa ya harus beli seragam baru lagi gitu. Tapi ketika keluar rumah pas SMP itu pas diajak main sama teman terus ke warnet itu kadang pakai jilbab. Jadi dari SMP kelas 2 sih awalnya pakai jilbab, tapi alhamdulillah istiqomahnya benar-benar istiqomah bisa pakai jilbab ketika di sekolah, di rumah maupun keluar itu pas di masuk SMA sampai sekarang alhamdulillah, dan bismillah semoga bisa istiqomah nanti sampai akhir hayat, amin. Ketika madrasah ibtidaiyah atau SD? Pertama kali pakai jilbab itu pas SD ya, karena pas TPI Kelas 5. Karena termotivasi dari almarhum ibu aku, kan kayak mikir gitu loh, ibuku pakai jilbab kenapa aku enggak kayak gitu, terus aku pakai deh. Saya ingin lebih tertutup dan lebih menjaga diri. Yang pertama karena perintah dari Allah, yaitu di Quran surat Al-Ahzab ayat 15, dan waktu itu tuh pernah dapat tamparan banget waktu lihat post di Instagram yang tulisannya tuh gini, satu langkah anak perempuan keluar dari rumah dan tidak menutup aurat, maka satu langkah pula ayahnya menuju neraka. Itu salah satu alasan kenapa saya memakai jilbab yang sesuai dengan syariat. Karena pada saat itu saya sudah memasuki masa akhir balik sehingga sudah wajib untuk menutup aurat. jilbab itu ini simbolis muslimah Indonesia, simbolis muslimah bukan Indonesia aja sih, secara umum untuk muslimah di seluruh dunia ya. Ada perintah Allah juga untuk perempuan untuk menjulurkan kain khimar ataupun jilbab sampai menutupi dada. Jadi itu adalah aturan mutlak untuk seorang muslimah yang sudah disampaikan Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Jilbab karena ingin terlindungi dan juga terjaga. Orang tua. Jilbab itu menurut saya merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Artinya kewajiban ya, karena itu perintah dari Allah langsung buat para cewek-cewek, ya nggak cewek-cewek deh, cowok juga menutup aurat kayak gitu. Jilbab merupakan sebuah kewajiban bagi semua muslimah di dunia ini. Jilbab itu jelas-jelas sudah kewajiban bagi setiap muslimah karena perintahnya sudah tertulis jelas dalam Al-Quran. Hijab adalah kewajiban bagi setiap muslimah. Kalau dari beberapa pendapat orang itu pasti jawabnya ya tren gitu, karena sering berkembangnya waktu model hijab, model jilbab, terus bahan jilbab itu bermacam-macam. Tapi kalau menurut saya pribadi, jilbab itu untuk perempuan adalah suatu kewajiban, dimana kita sebagai para perempuan muslimah lebih baik kita itu untuk menjaga diri kita dengan cara aurat kita gitu. Nah nanti kalau pakai jilbab itu ribet, panas, gerah gitu. Sebenarnya enggak sih. Kayak itu kita sudah terbiasa, maka panas itu akan hilang. Ketika kita sudah terbiasa pakai jilbab, maka ribet itu akan hilang gitu. Kalau seandainya kita memang sayang sama orang tua kita, sayang sama ayah kita, maka kita ringankan beban mereka itu dengan cara kita berjilbab gitu. Kalau seandainya ada orang yang bilang berjilbab itu orangnya hanya diuntukkan orang-orang baik gitu. Tidak semua perempuan berjilbab itu baik gitu. Tapi kita sama-sama belajar bersama untuk memperbaiki diri. Orang yang berjilbab itu solehah gitu. Tidak semua perempuan berjilbab itu solehah, tapi yang itu sudah pasti berjilbab. Jadi buat teman-teman semua, yuk kita sama-sama belajar bareng, kita hijrah bareng untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Jilbab itu kewajiban. Jilbab itu kewajiban bagi seorang muslimah yang udah balik, gak cuma sekedar ikut-ikutan tren aja. Kalau pandanganku ini adalah suatu kewajiban seorang muslimah. Jadi hal itu wajib untuk menutup
menutupi aurat, apalagi yang sudah balik ya, yang sudah beranjak usia balik lah yang kata dan salah ya. Menurut saya jilbabin dulu fisiknya. Karena apa? Dulu pernah ada seseorang yang bilang ke saya, jilbab itu ibaratkan seragam sekolah. Sepintar-pintarnya murid, kalau nggak pakai seragam, dia nggak akan boleh untuk masuk sekolah untuk ikut pelajaran. Jadi, sesalihah-salihahnya kita, sepintar-pintar agamanya kita, kalau kita nggak menutup aurat kita, sama aja kita melanggar perintah Allah yang paling utama. Saya kita harus menjilbabi fisik kita dulu, karena dengan menjilbabi fisik kita sudah selangkah lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ insya Allah kita akan dibimbing pelan-pelan oleh Allah untuk bisa menjilbabi hati kita juga, untuk bisa mengubah kebiasaan buruk ataupun akhlak kita yang sebelumnya tidak baik seperti itu. Fisiknya dulu, karena kalau fisik udah baik, insya Allah hati juga akan baik. Jadi ketika ditanya ada orang yang berjilbab, itu pasti ada satu alasan, dan alasannya itu kebanyakan adalah aku perilakunya berbaik gitu, dan belum siap juga untuk berjilbab. Kalau saya lebih baik jilbabi dulu fisiknya. Kalau seandainya kalian itu sudah ada niat, ada mau, terus terbesit keinginan untuk aku tuh pengen sih sebenarnya berjilbab gitu, cuman perilakuku masih kayak gini, nah itu kan berarti kalian sudah ada rasa ingin untuk menutup. Jadi singkirkan ego kalian dulu, ya udah langsung aja kalian jilbabi fisik kalian. Nah seiring berjalannya waktu, kalian bisa nih kumpul sama orang-orang atau cari teman orang-orang yang solihah gitu, terus cari artikel tentang jilbab, keutamaannya dan fungsinya, kemudian ikut-ikut kajian kayak gitu kan, lambat laun kalian ilmunya pasti akan, oh ternyata fungsinya kayak gini ya, oh ternyata itu untuk begini ya keutamaannya. Nah dari situlah nanti lambat laun hati kalian juga akan ikut terjilbabi gitu. Setelah itu ketika kalian ingin melakukan hal-hal yang tidak baik atau kurang baik kayak gitu, pasti kalian bakalan dapat alarm di mana, oh iya kan aku sekarang udah hijrah ya, sekarang udah berjilbab ya, jadi kalau seandainya aku melakukan ini, aduh malu dong sama jilbabku kayak gitu. Jadi pokoknya buat teman-teman jangan ragu untuk melangkah ketika sudah ada kemauan, singkirkan ego untuk melangkah ke hal yang lebih baik lagi. Jilbabi fisiknya dulu. Hijabi fisik terlebih dahulu, karena dengan begitu kita akan malu berbuat buruk ketika kita melihat pakaian yang dikenakan. Fisik dulu, karena yang jual jilbab buat hati nggak ada ya. Canda hati. Terus buat apa ya, gini, kalau kita udah jilbab fisiknya, insya Allah kita bakal memperbaiki juga akhlak kita, terus keimanan kita gitu, dibanding yang nggak sama sekali gitu loh. Karena emang kewajiban dari Allah untuk taat gitu, jilbab fisik dulu, karena emang kewajiban dari Allah gitu. Kalau aku sih dua-duanya langsung ya. Jadi hatinya dijilbabin, fisiknya langsung di actionnya di fisik gitu, nggak hanya jadi hatinya doang terus lihat belakang itu nggak, kalau bisa ya diseimbangkan antara hati dan fisik itu sinkron. Kalau menutup aurat, tahu dong yaitu gerakan para perempuan hebat, para muslimah hebat yang Masya Allah uluran tangan-tangan mereka itu mengajak para muslimah yang lainnya yang belum berjilbab untuk yuk kita sama-sama berhijrah, terus kita pakai jilbab, yuk kita sama-sama menutup aurat, kamu gak sendirian kok, kita bisa gitu. Pokoknya keren banget lah ya. Jadi gemar itu luar biasa, Masya Allah ya. Gemar adalah gerakan menutup aurat yang dimana dilakukan setiap 1 tahun sekali pada bulan Februari, dan ini itu agenda skalanya nasional, yang mana tujuannya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menutup aurat sesuai dengan syariat. Siapa sih yang nggak tahu gemar gerakan menutup aurat? Tahu gemar, nggak tahu karena aku dulu anak rohis, jadi selalu ikut gemar tahunan gitu loh, kan acara tahunan kayak gitu. Terus Ya tahu gerakan menutup aurat kan yang udah dikejar-kejar selama ini.
Iya, tahu Gemar. Gemar, gerakan menutup aurat, yaitu gerakan yang mengajak muslimah untuk menutup aurat mereka. Gemar, ya saya tahu Gemar. Gerakan menutup aurat. Gerakan menutup aurat itu bukan hanya penting, tapi sangat-sangat penting. Menurut saya, gerakan menutup aurat ini penting untuk dilakukan karena kita dapat mengajak saudara kita untuk menuju jalan kebaikan. Kalau menurut saya pribadi, gerakan menutup aurat itu sangat penting. Jadi kita bisa ngerangkul teman-teman yang mungkin masih ada rasa keraguan di dalam hatinya, terus mereka butuh support, terus mereka masih kayak belum siap. Jadi kita bisa langsung dorong mereka pelan-pelan dan meyakinkan bahwa dan memberi pengertian bahwa jilbab itu tidak membuat perempuan itu jelek gitu, tapi justru melindungi perempuan dan ingin menjaga perempuan, karena saking mulianya perempuan maka Allah itu ingin menjaga perempuan dengan jilbabnya seperti itu. Dan dunia itu merupakan perhiasan kan, dan sebaiknya perhiasan di dunia adalah perempuan yang soleha. Jadi menurut saya gerakan menutup aurat sangat penting. Menurut saya, Gemar itu penting banget. Sangat penting. Penting karena ini adalah ajakan kebaikan. Ajakan kebaikan adalah suatu dakwah dan itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Cukup penting karena ini juga edukasi buat yang udah berjilbab buat tetap istiqomah menutup auratnya. Terus mengajak juga teman-teman yang emang belum berjilbab, terus mengedukasi mereka buat ikutan berjilbab. Gemar 2021, Lovely Inside, Syar'i dari hati. Semuanya kita sukseskan Gemar 2021 ini. Mari berjilbab untuk Indonesia bermartabat. Gemar 2021, Lovely Inside, Glowing Outside, Syar'i dari hati. Mari kita tutup aurat kita. Gemar 2021, Lovely Inside, Glowing Outside. Gemar 2021, Lovely Inside, Glowing Outside, Syar'i dari hati. Gemar 2021, Lovely Inside, Glowing Outside, Syar'i dari hati. Gemar 2021, Lovely Inside, Glowing Outside, Syar'i dari hati. Gemar 2021, Lovely Inside, Glowing Outside, Syar'i dari hati. Gemar 2021